Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ingin saya bahas kali ini adalah pada dasarnya menikah itu adalah jaiz ataupun diperbolehkan. Adapun hukumnya menikah itu adalah dianjurkan ataupun disunnahkan, bukan diwajibkan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertera di dalam surat An-Nisa pada ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Di sana wallahu a'lam bil muradi, di sana dikatakan bahwa nikahilah wanita yang kalian senangi, mau 2, 3 ataupun 4. Jika kalian tidak merasa sanggup adil, maka cukup 1 saja. Kemudian ada yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 sunnah dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah at-ta'tuwu, artinya adalah memakai wewangian. Kemudian wan nikahu, nah ini yang kedua. Yang keduanya itu adalah menikah. Wasiwaku, yang ketiganya adalah bersiwak ataupun menyusur gitu ya. Dan yang keempatnya itu adalah wal haya'u, mempunyai rasa malu di dalam diri kita. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi ya, yang mana musnad di dalam Imam Ahmad ini dikatakan hasan, sedangkan menurut Imam At-Tirmidzi ini termasuk hasan gharib, seperti itu. Dan juga ada diriwayatkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya ada sekelompok sahabat yang wafat, sedangkan para sahabat tersebut wafat sebelum diri-dirinya itu melakukan menikah, tetapi tidak ada bantahan bagi para sahabat tersebut. Ya, ini menurut mazhab Imam Malik ataupun menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga menurut kebanyakan pendapat para ulama. Nah, dari riwayat-riwayat yang sudah saya sampaikan ini adalah menunjukkan bahwa hukum menikah itu adalah sebetulnya bisa dilihat dari individualnya masing-masing. Artinya kebutuhan seseorang itu berbeda, sehingga kita menghukumi di dalam hukum menikah, sekali lagi kita harus dilihat akan perorangan ataupun individualnya. Sehingga di dalam kitab Qurratul Uyun misalkan contohnya bahwa hukum menikah itu terbagi menjadi 5. Bisa saja bagi seseorang menikah itu diwajibkan. Bahkan bisa saja bagi seseorang menikah itu justru diharamkan. Bisa saja dimakruhkan, disunnahkan ataupun diwenangkan. Nah, kemudian bagi siapa sajakah itu yang wajib, yang haram, yang makruh, yang sunnah ataupun yang wenang? Kali ini saya membawa kitab Qurratul Uyun. Saya akan bacakan referensinya bagi siapakah saja itu. Yang pertama, menikah bisa dihukumi wajib. Wadzalika fi hakiman qadara alaihi wa khafaz zina. Bagi dihukumi wajib itu adalah bagi seseorang yang dirinya itu sudah merasa mampu untuk menafkahi lahiriahnya dan juga untuk menafkahi batiniah. Jadi udah merasa sanggup nih pemikirannya
untuk memberi nafkah dan juga memberi batin. Dan jika orang tersebut tidak menikah, maka agak rempan nih, agak takut di dalam dirinya untuk melakukan perzinahan. Nah, jika bagi orang tersebut, maka hukum menikahnya itu adalah diwajibkan, seperti itu. Sedangkan orang ini merasa tidak sanggup untuk menghilangkan rasa hawa nafsunya tersebut, tidak cukup baginya untuk melakukan berpuasa seperti itu ya. Jadi ya solusi terbaiknya apa? Berarti solusi terbaiknya bagi orang ini adalah melakukan pernikahan. Nah, jadi ini hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, hukumnya itu adalah manduban. Hukumnya itu adalah disunnahkan. Bagi siapakah menikah disunnahkan? Yaitu adalah wadzalika fi hakiman rajan nasla walam yakhaf az-zina bitarkihi raghiba fihi amla. Yaitu yang disunnahkan bagi seseorang, dirinya itu di dalam pernikahannya itu sangat mengharapkan sekali ingin mendapatkan keturunan, tetapi tidak ada rasa takut di dalam dirinya untuk melakukan perzinahan, baik ia menyukainya ataupun tidak, seperti itu. Nah, maka ini adalah hukumnya sunnah. Sekarang yang ketiga itu hukumnya adalah makruhan. Hukumnya adalah makruh, yaitu wadzalika fi hakiman la raghbata lahu fihi wa la yarju naslan wa yaqta'uhu an ibadati ghairi wajibatin. Yang ketiga itu adalah hukumnya makruh, yaitu ketika dirinya itu tidak ada keinginan untuk melakukan menikah. Jadi orang ini gak pengen nikah, artinya gak ada deh di dalam hatinya rasa keinginan untuk melakukan menikah. Sekalipun terabaikan bagi yang sunnah, dan walaupun ia itu tidak mengharapkan untuk mendapatkan keturunan. Nah, maka ini adalah hukumnya dimakruhkan bagi Allah. Artinya Allah tidak terlalu senang jika ada orang seperti ini. Dan yang keempat ini adalah hukumnya mubah ataupun diwenangkan. Bagi siapa yang hukumnya mubahan, yang mubah, wadzalika fi hakiman lam yakhaf az-zina, di dalam dirinya itu tidak ada rasa takut sama sekali untuk melakukan zina, walam yarju naslan, walaupun diri itu tidak mengharapkan untuk mendapatkan keturunan, walam yaqta'hu an ibadatin ghairi wajibatin, ya, dan tidak mengabaikan akan perkara yang sunnah, maka itu hukumnya diwenangkan ataupun diperbolehkan, seperti itu. Dan untuk yang terakhir, justru jika dirinya itu melakukan menikah, maka hukumnya adalah diharamkan. Wa yakunu muharraman wa dzalika fi hakiman may yadurru bil mar'ati ba'da wad'in au nafaqatan au kasba muharramin. Yang kelima itu adalah diharamkan jika dirinya itu merasa belum sanggup untuk memberikan nafkah lahir dan juga belum sanggup untuk memberikan nafkah batin, dan juga tidak merasa takut dirinya untuk melakukan berzina. Dan justru jika menikah dengan orang ini dikhawatirkan akan memadaratkan akan sebelah pihak, misalkan akan memadaratkan wanita. Misalkan jika wanita ini menikah dengan ini,
justru misalkan akan mendapatkan kemadharatan, akan mendapatkan ya kebahayaan lah istilahnya seperti itu. Nah ini juga sama, termasuk perkara yang diharamkan. Nah bisa kita pahami ya, bagi siapa-siapa saja yang diwajibkan, yang diharamkan, yang dimakruhkan, disunnahkan ataupun dibenarkan. Nah, dari kelima hukum yang sudah saya sampaikan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa ada terbagi menjadi beberapa macam kelompok bagi orang-orang begitu ya. Nah, yang pertama itu ada orang-orang yang dirinya itu yang sangat berkeinginan sekali untuk melakukan menikah gitu. Sampai pengennya dia menikah itu sampai dirinya itu mempersiapkan, misalkan mempersiapkan dari maharnya, dirinya itu udah mempersiapkan untuk nanti nafkahnya ataupun kepentingan lain lah, kebutuhan lain yang menyokong akan melakukan akad nikah tersebut. Udah semangat nih orang ini gitu ya, berarti udah ada keinginan yang menggebu di dalam dirinya seperti itu. Nah, maka ini dianjurkan bagi orang tersebut untuk melakukan menikah. Ibnu Rif'ah mengatakan, apakah tujuan menikahnya itu untuk ibadah? Mungkin berarti orang ini udah paham akan ilmu agama. Ataupun ada sebagian orang yang tidak terlalu paham agama sehingga tidak ada di dalam hatinya berpikir untuk ibadah. Baik untuk niat ibadah ataupun tidak, maka lebih baik orang ini adalah melakukan menikah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rif'ah. Yang diperkuat dari hadis yang diriwayatkan oleh Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, saya baca saja artinya ya. Barang siapa di antara kamu yang sudah merasa sanggup nih untuk melakukan menikah, hendaklah kamu itu segera untuk melakukan menikah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan dan akan lebih memelihara kemaluan. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Hadis riwayat dari Al-Bukhari, dari Imam Muslim, banyak sekali ini ya, dari Imam Abu Dawud, dari Imam At-Tirmidzi, dari Imam Nasai, dan juga dari Imam Ibnu Majah. Jadi banyak sekali ya ini hadis riwayatnya. Nah, itu untuk sekelompok bagian yang pertama. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang kedua, dirinya itu sangat sekali ingin melakukan menikah nih. Udah nih ada rasa di dalam hatinya itu pengen gitu nikah ya. Bahkan cenderung orang ini bahkan udah kebayang nih pengen untuk menyalurkan syahwatnya, artinya udah ada di dalam pikirannya bahkan sampai ingin melakukan bersetubuh begitu. Tetapi sayangnya orang ini merasa tidak sanggup untuk memberikan misalkan untuk menyiapkan maharnya belum punya gitu ya. Dia belum sanggup untuk memberikan nafkahnya. Maka untuk orang ini dianjurkan jangan dulu menikah begitu ya. Karena belum sangguplah dirinya itu untuk melakukan ijab qabul di dalam akad pertikahan. Tetapi yang harus perlu digarisbawahi, ini ya sesuai dengan kemampuan ya. Bukan berarti yang dimaksud di sini adalah yang mempersiapkan biaya yang sangat besar sekali untuk walimatul urus, itu tidak termasuk ya. Karena walimatul urus itu artinya melakukan, kalau orang Sunda mah bilangnya hajat gitu ya,
Artinya hajat itu ya tergantung akan kemampuan masing-masing, tidak bisa disamakan. Jadi di sini mungkin lebih spesifik misalkan ke mahar gitu ya, karena itu kan hukumnya yang menjadikan ketentuan di dalam menikah tersebut. Nah, jadi untuk orang ini lebih baik menjaga dulu dirinya untuk lebih menekan rasa syahwatnya, menekan hawa nafsunya. Kata Rasulullah, lakukanlah dengan berpuasa, seperti itu ya. Berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, kelanjutan dari hadis yang barusan saya sampaikan ya, dari ya masyarakat sabab tersebut, ada lanjutan hadisnya. Ini adalah barang siapa yang belum mampu untuk melakukan menikah, kata Rasulullah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya. Nah, ini adalah untuk sekelompok yang kedua. Dan untuk sekelompok yang ketiga itu adalah untuk orang-orang yang dirinya itu lain nih. Orang ini gak ada keinginan untuk melakukan bersetubuh. Ada orang yang seperti ini. Jadi di dalam dirinya itu gak ada rasa pengen melakukan bersetubuh. Dia udah sangat bisa sekali menekan akan hawa nafsunya tersebut. Tetapi dia itu justru ingin menyendiri. Ya. Kenapa dia tidak ingin menikah? Karena dia bertujuan ingin menyendiri saja. Kenapa orang ini ingin menyendiri? Karena bertujuan ingin semakin mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar ada beberapa waliullah yang sampai meninggalnya tidak melakukan menikah. Mungkin kita pernah dengar ya, ada beberapa waliullah. Nah, itu mungkin pilihan hidupnya, pilihan dirinya yang karena ingin semakin taqarrub kepada Allah sehingga dia bisa menekan hawa nafsunya, bahkan tidak ada terfikir di dalam otak dan hatinya untuk melakukan bersetubuh. Maka menurut ulama dianjurkan bagi orang ini lebih baik tidak menikah saja, seperti itu ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya ya itu yang sudah saya sampaikan, dirinya itu mewajibkan melindungi dirinya dari hal-hal yang membimbangkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah untuk sekelompok yang ketiga. Dan sekarang ada untuk sekelompok nih yang terakhir, untuk kelompok yang keempat, ada orang-orang yang dirinya juga sama nih kayak yang barusan. Jadi orang ini gak pengen nih untuk menikah. Kenapa orang ini gak pengen menikah? Karena gak ada hasrat di dalam dirinya. Gak ada pemikiran di dalam otaknya ingin bersetubuh. Gak ada rasa di dalam hatinya untuk melakukan bersetubuh. Jika sekelompok yang ketiga dia sengaja menyendiri ingin mendekatkan diri beribadah kepada Allah. Nah, untuk kelompok yang keempat ini tidak ada bermaksud bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya saja memang tidak ada hasrat aja di dalam hatinya. Baik ya yang normal gitu ya, baik terhadap laki-laki ataupun terhadap perempuan lah istilahnya seperti. Jadi nggak ada keinginan untuk melakukan bersetubuh seperti itu. Nah, maka untuk orang ini lebih baik menikah atau tidak maslahatnya. Nah, untuk orang seperti ini ada dua pendapat ulama. Ya, ada dua pendapat ulama. Ulama yang satu mengatakan lebih baik menikah saja, karena mungkin berpendapat menikah ya siapa tahu kalau sudah menikah nanti di depannya misalkan melihat istrinya sehingga menjadi bergairah mungkin saja. Tetapi untuk pendapat yang kedua, ini pendapat ulama yang para ulama yang sahih mengatakan lebih baik tidak menikah saja, karena dikhawatirkan nanti memudaratkan ya terhadap pasangannya.
udah dia menikah tetapi pasangannya dihare-harekan lah istilahnya seperti itu, karena memang gak ada gairah hasrat di dalam dirinya. Jadi itu ada dua pandangan pendapat ulama seperti itu ya. Diperkuat dari hadis yang diriwayatkan bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Abu Az-Zuwaid bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah bertanya ya kepada Abu Az-Zawaid, kata Abu Bakar, "Hai Abu Az-Zawaid, sudahkah kamu menikah?" Maka Abu Az-Zawaid itu menjawab, "Belum ya Sayyid Abu Bakar," seperti itu. Maka Sayyidina Abu Bakar, maaf maksud saya Sayyidina Umar ya, bukan Sayyidina Abu Bakar, maksudnya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar berkata, tidak ada yang mencegahmu dari menikah kecuali belum mampu atau selalu ingin berzina. Nah seperti itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan bisa difahami apa yang sudah saya sampaikan. Hukum menikah itu tergantung melihat individual masing-masing. Kebutuhan orang itu berbeda-beda. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan sebagian referensinya ada di dalam kitab Qurratul Uyun dan juga kitab lain yang saya satukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.